Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Syufi Anggraini, merupakan salah satu mahasiswa pendidikan sosiologi Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya ingin menyampaikan konsep sekolah yang saya miliki, yaitu berupa sekolah dengan konsep bisnis daur ulang sampah. Sekolah Semilir merupakan ide nama dari sekolah yang ingin saya buat. Sekolah Semilir berangkat dari ide untuk menciptakan masyarakat generasi yang kritis serta inovatif dalam menciptakan barang-barang dari sampah non-organik berupa plastik dan sampah-sampah yang susah untuk diuraikan yang bernilai jual sekaligus memiliki manfaat besar bagi masyarakat dan lingkungan hidup. Selain ide yang sudah saya paparkan, ide sekolah ini juga muncul akibat semakin seriusnya permasalahan sampah yang muncul khususnya di daerah Yogyakarta. Beberapa TPA yang ditutup karena sudah tidak dapat menumpang sampah perlu dikaji dan dicarikan solusi selain pemusnahan sampah dengan cara dibakar seperti yang ada di beberapa artikel berita di media sosial. Berikut merupakan beberapa artikel berita yang membahas mengenai penumpukan sampah yang ada di TPA Jogja, yang memberikan keterangan bahwa TPA ditutup karena banyaknya sampah yang menggunung serta akan dijalankannya mesin insinerator yang akan membakar sampah agar tidak terjadi pembengkakan pada TPA. Maka dari itu, hal ini dapat dijadikan sebagai salah satu peluang. Fokus sekolah ini lebih ke arah pemanfaatan sampah untuk mengurangi dibuangnya sampah di lingkungan sekitar masyarakat. Barang-barang buatan yang dijual merupakan tujuan kedua setelah tujuan pertama tersebut. Sistem pembelajaran pada sekolah Semilir menggunakan sistem pembelajaran materi dan juga praktek dengan proses pembelajaran yang berfokus pada student-centered learning, project-based learning, dan environmental activity. Sedangkan praktek pembelajaran sebagai wujud nyata dari proses pembelajaran adalah dengan kegiatan berupa pembuatan barang dari limbah, eksplorasi lingkungan dan masyarakat, pameran produk buatan serta pemasaran, dan sosialisasi kepada masyarakat. Eksplorasi lingkungan dan masyarakat dilakukan dengan tujuan agar siswa dapat mengetahui bagaimana keadaan lingkungan di sekitar mereka, serta bagaimana masyarakat mengolah limbah dan juga sampah-sampah yang mereka hasilkan dari produk rumah tangga. Beberapa gambaran produk yang dapat dihasilkan oleh siswa dibagi menjadi dua jenis, yaitu beberapa gambaran produk yang dapat dibuat dan memungkinkan untuk diperjualbelikan, serta beberapa produk yang dibuat untuk memperlihatkan bagaimana memanfaatkan limbah plastik yang dihasilkan oleh kegiatan rumah tangga, serta sampah-sampah plastik yang dihasilkan dari bungkus makanan dapat dibuat menjadi barang-barang yang dapat digunakan kembali dan memiliki manfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Beberapa gambarannya dapat dilihat pada slide berikut ini. Beberapa ide produk dapat berupa dompet belanja, bantal yang berisi plastik yang sudah dipotong kecil-kecil, pot gantung, tempat alat makan, tempat pensil, tas, hiasan, dan tempat sampah. Produk-produk yang telah ditampilkan merupakan contoh gambaran dari hasil kegiatan yang telah dilakukan siswa. Hasil akhir dalam beberapa kali pertemuan diperlihatkan dengan penjualan produk buatan, kegiatan sosialisasi, dan pengabdian kepada masyarakat oleh siswa sebagai hasil dari pembelajaran yang telah mereka lakukan, serta memastikan apa yang mereka pelajari tidak hanya bermanfaat bagi diri mereka, namun juga menjadi edukasi bagi masyarakat yang lebih luas. Sehingga tagline Go Green Go Future tidak hanya ditanamkan kepada kesadaran siswa, namun siswa juga dapat menularkan pemahaman dan pemaknaan mengenai darurat sampah dan pemikiran inovatif mereka kepada masyarakat awam. Setelah itu, berikut gambaran kasar dari tata letak ruang dalam satu petak lahan sekolah. Urutan pertama yaitu tempat parkir, kemudian ruang kelas yang terdiri dari dua kelas mengingat sekolah Semilir merupakan sekolah informal yang dimana kelas dibuka dalam jumlah siswa yang terbatas, kemudian ruang administrasi, ruang guru, lab untuk praktek pembuatan barang karena akan melibatkan alat-alat tertentu, kantin, kebun, dan ruang penyimpanan barang-barang kebun. Sekian dari saya, diharapkan gambaran sekolah yang saya buat dapat dijadikan pertimbangan dan dapat dijadikan ide dalam konsep-konsep sekolah yang akan dibuat ke depannya. Terima kasih dan sampai jumpa.